Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ustadz Ainur Rafiq selaku pengasuh Pondok Pesantren Islamic Center LKC, yang kami hormati Ustazah Rahmatin selaku Kepala Sekolah SD Alam Islami LKC beserta jajarannya, yang kami hormati Ayah Bunda Wali Santri SD Alam Islami LKC, yang tak terlupa seluruh santri SD Alam Islami LKC yang kami sayangi. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara pertemuan wali yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman biadab menuju zaman yang beradab, ad-dinul Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan Ananda Kanza Hafid Baswedan, kelas 5 SD Alam Islami LKC. Kepada Ananda, waktu dan tempat disilahkan. Sirun bi aikumul maftun, inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kullallafim mahin hammazim masya'im binami manna'il lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da dzalika zanim kana damali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ananda Kanza Hafid Baswedan dengan bacaan ayat Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara pada pagi hari ini.
Acara selanjutnya ialah penampilan sebelum memasuki acara yang inti. Penampilan yang pertama akan ditampilkan dari kelas 1 Ananda Hafid Raffi Robbani Dwiantoro. Diinformasikan Ananda Hafid Raffi Dwiantoro telah menyelesaikan 90 hadis di kelas 1 ini. Kepada Ananda Hafid silahkan maju. Untuk yang memberikan pertanyaan kepada wali Mas Hafid dimohon untuk maju ke depan. Okay. Anaknya baru pakai mikro. Ayahnya nggak kerja. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahul Ibnu Majah. Masya Allah. Disilakan bagi wali santri yang mau memberikan pertanyaan bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang mau ini karena memang saatnya uji kompetensi Ada yang mau memberikan pertanyaan bisa angkat tangan. Ada Pak? Nah, monggo. Nah, 90 hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis bertobat dari setiap kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairun khata'ina tawwabuna. Rawahul Bukhari. Tolong diulangi. Bertaubat dari setiap kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairun khata'ina tawwabuna. Rawahul Tirmidzi. Ya, pinter. 100 ya. Terima kasih kepada bunda-bunda. Ada yang mau bertanya? Langsung ya. Monggo Bunda. Sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Khairu man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Masya Allah, barakallahu fi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Pada Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan hadis kemuliaan orang yang pandai membaca Al-Quran. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba diulang ya. Hadis kemuliaan orang yang pandai membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma safaratil kiramil barara. Rawahul Bukhari. Iya. Sahabat. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Bunda, silakan. Sebutkan hadis kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Rawahul Bukhari. Perintah menebar salam. Perintah menebar salam. Ya ayuhan nasu afsu salam wa taimu ta'ama silul arham sulu billaili wa nasun yamun tadkhulul jannata bisalamin. Rawahul Darimi. Diucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah memberikan pertanyaan kepada Mas Hafid. Silahkan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelas 1 sudah menyelesaikan 90 hadis. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Alam Islami LKC. Kepada Ustazah Rahmatin, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak yang baru hadir, tempatnya langsung di depan, Bu. Jadi yang baru hadir tempatnya di depan, bapak-bapak juga demikian, yang baru hadir tempatnya juga di depan, monggo ditempati. Ungkep nggih. Ibu-ibu sumuk ungkep napa mboten? Nggih, bapak-bapak pripun? Sami nggih. Nah, ada dua indikasi. Satu, tengere kula panjenengan niki sehat. Lek mboten sehat, mboten keringetan. Kula inget Pak Dahlan Iskan Rumien gara-gara mboten keringetan niku, Bu, ganti hati nang Tiongkok 3 miliar biasanya, biayanya. Leres nggih? Insyaallah sekitar tahun 2000 3 miliar ganti hati gara-garane mboten sakit keringetan. Oleh karenanya kalau siang hari ini kalau panjenengan keringetan karena sumuk ungkep alhamdulillah, seisok keringetan ngeten nggih berarti sehat. Yang kedua, ini juga indikasi lek sak menten ombone gedung niki kipase mik 2,
kemudian panjenengan masih merasa kok mik loro kowe, berarti ini indikasi kalau panjenengan di rumah punya kipas yang boten kangge nggih, maka bisa dimanfaatkan teng mriki. Insyaallah setiap hari dimanfaatkan untuk tolabul ilmu nggih. Kagungan kipas nganggur ta mboten? Teng toko kata nggih. Teng toko kuwaten insyaallah. Lek kula teng mriki mboten sumrap toko napa mawon nggih, karena saya familiar di kriyan. Ibu-ibu, bapak yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan atas kehadiran panjenengan semua. Sakjane Bu, kita merancang rencana pertemuan itu ke bulan Desember, tertunda, ada kegiatan, tertunda lagi. Allah baru ternyata kita diizinkan untuk bisa bertemu pada pagi hari ini. Oleh karenanya kami berharap pertemuan ini benar-benar bermanfaat dan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan yang sudah keroyo-royo jauh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Gresik, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Mojokerto, dan dari manapun, kehadiran panjenengan semua di sini semoga dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Kemudian yang perlu kami sampaikan, ya, SD Alam Islami, sekolah dasar Alam Islami, maka tentunya muatan-muatan pembelajaran di SD itu yang mencerminkan sebagai sekolah dasar, kemudian tercermin kegiatan alam dan Islami. Oleh karenanya bagaimana kalau kami mengutip dari tujuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka, saniki Merdeka nggih kurikulumnya nggih. Dalam kurikulum Merdeka itu tujuan pendidikan salah satunya mengantarkan murid supaya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu tujuan utama, dan saya sangat sepakat sekali karena Allah sudah menyampaikan nggih, ancane urip niku lek sor dunya sor akhirat mboten enten artine nggih. Oleh karena itulah SD Alam Islami berusaha menerjemahkan maksud tersebut, tujuan pendidikan yang kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, yang tentunya sebagai awal dari kegiatan pembuka untuk semua kegiatan adalah kegiatan-kegiatan ilmu yang bersifat fardu ain. Terus anak-anak datang langsung sholat duha bersama-sama untuk mengontrol gerakan dan bacaan mereka. Setelah itu mereka mengikuti tahsin Al-Quran dan tahsin sebelum Al-Quran, kemudian tahfidz al-hadis, tahfidz Al-Quran, kemudian dilanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya, kemudian mereka makan siang, lanjut sholat zuhur berjamaah, kemudian setelah sholat zuhur ada kegiatan kultum dan dilanjutkan dengan doa penutup, lanjut kembali ke sekolah melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kemudian di samping kegiatan tersebut niki kalau singkat mawon mergane niki targetnya mungkin jam 10 sudah selesai, sedangkan pada kesempatan kali ini anak-anak akan tampil walaupun boten kuabe. Lek kuabe semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 tampil, masing-masing kelas putri dulu, putra juga, putri putra putri 12 kali jam 2 boten mantun. Oleh karenanya hanya kita perwakilkan beberapa kelas yang insyaallah setiap bulan akan ada kegiatan tampilan anak-anak. Lek puasa mangke nggih wonten, tapi kira-kira jenengan saged rawuh napa boleh dipun undang Bapak Ibu? Saged rawuh napa mboten? Oh masalah kegiatannya semaan Pak nggih. Kan menyesuaikan, masuk poso-poso anak-anak suruh tapak suci atau nggih usaaken to nggih. Maka insya Allah nanti kegiatan di bulan puasa tetap ada kegiatan, tapi tasmi Al-Quran, tasmi Al-Hadis per kelas sesuai dengan jenjangnya dan perolehan masing-masing. Berarti makanya sakit rawuh lho nggih. Anak-anaknya yang membacakan, Bapak Ibu yang menyimak pun kula pun cekel no panjenengan sampun insyaallah niku 99,9% panjenengan bisa hadir. Kami berharap bisa mendukung kegiatan ini. Dan insya Allah ke depan Ustadz Fatkur sebagai pimpinan sudah menyampaikan bagaimana janjinya dulu, insya Allah setiap bulan akan ada kegiatan untuk wali santri. Syukur-syukur anaknya ngaji, wali santri ini nderek ngaji bisa tambah cocok nih. Setiap Sabtu ada pertemuan halakoh wali santri.
ada wali santri ibu-ibu, ada wali santri bapak-bapak. Insyaallah ngaten iki mau antep ngaten nggih. Jadi ibu-ibu ada halakoh, kemudian bapak-bapak yang hadir juga ada halakoh. Pripun lek ngaten Bu? Mangke saya buat itu nggih, kalau damel napa semacam survei, berarti yang menghendaki silahkan hadir, kami siapkan setiap Sabtu. Kalaupun nanti bulan Ramadan nanti saya kirimkan lewat anak-anak, silahkan diisi sehingga nanti akan kita siapkan. Berarti yang tolabul ilmi anaknya juga orang tuanya niku ben klik sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim syai' kumri'in bima kasabarahin. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak-anak mereka, keturunan mereka dengan iman pula akan dipertemukan dengan keduanya, dengan orang tuanya, dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Maka insyaallah nanti akan saya sampaikan, saya titipkan surat untuk panjenengan semuanya terkait dengan rencana kegiatan halakoh wali santri. Itu Ustaz nggih. Nanti Ustaz Taufik kami juga minta waktu beliau untuk bisa mengisi kajian khusus halakoh wali santri ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain bagi anak-anak, ngapunten Ibu, setiap hari Senin anak-anak wajib tapak suci. Makanya kalau panjenengan kemarin di woro-woro beli seragam, gitu, seragaman kan jadi bagus nih. Dalam rangka menguatkan ketahanan mental dan kekuatan fisik anak-anak sehingga jasmani rohaninya diharapkan kuat, sehingga mereka akan kita siapkan untuk menjadi generasi masa yang akan datang yang akan memimpin dan menjaga Indonesia dari serangan siapapun orang-orang yang tidak menyenangkan. Kemudian terkait nggih ibu-ibu bapak, ini SD juga sudah dibuka PSB. Oleh karena itulah kula weling biyen Bu, zamane kampanye. Kampanye rumiyin niku kula dielingno Bu Camat ngeten, ibu-ibu pun kesupen nggih, sak dulur, sak dapur, sak sumur kawabeh yuk dijak nggih nyoblos satu niku tertentu nggih. Oleh karena itulah insyaallah kegiatan pendidikan di SD Alam Islam LKC kami kemas sekuat mungkin supaya dengan pendidikan ini kita harapkan anak-anak selamat dan bahagia, lulus kelas 6 saged maca Al-Quran dengan baik dan benar, mereka bisa sholat dengan baik dan benar, mereka bisa menyampaikan khitobah atau pidato, mereka putra saged ngimami, saged adzan karena setiap hari mereka juga sudah dilatih, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang insya Allah akan kami sampaikan dalam bentuk tulisan atau laporan kegiatan. Oleh karena itulah terima kasih atas partisipasi dan dukungan panjenengan semuanya, baik berupa dukungan moral maupun material dalam bentuk info panjenengan semuanya. Semoga Allah memberikan balasan dengan yang terbaik. Jangan lupa kalau titik untuk PSB SD Alam Islam LKC masih dibuka kesempatan sampai nanti di bulan Juli menerima santri pindahan untuk bisa mondok di sini, karena pon ada santri mondok Bu mulai ya sakjane idealnya mulai kelas 4 nggih. Lek kelas 4 niku mereka sudah bisa mandiri ngeten. Kelas 3, 2 tapi dalam situasi tertentu kami bisa menerima sebelum kelas 4 karena dalam kondisi yang yang urgent atau yang mendesak. Kiranya demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi panjenengan semuanya dalam menitipkan pendidikan putra putri panjenengan wonten SD Alam Islam LKC. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang solih solihah. Semoga Allah mengumpulkan mereka dan menjadi penguat keluarganya untuk berkumpul bersama dalam surga Allah nanti. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Rahmatin atas sambutan yang telah disampaikan.
Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ainur Rafiq. Kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu wali santri SDAE LKC, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat yang melimpah, keberkahan yang melimpah, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tenang ya. Anak-anak tertib, tenang. Tolong ditenangkan ya, ditanamkan itu semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita bisa hadir di tempat yang baik ini untuk menyamakan persepsi ya, untuk menyamakan persepsi, karena mendidik itu butuh persamaan persepsi. Jangan sampai lembaga kemudian orang tua ini beda persepsi di dalam mendidik anak, karena tidak akan pernah jadi pendidikan yang akan diberikan, tidak akan maksimal ya kalau persepsi antara lembaga sama orang tua itu berbeda ya. Makanya perlu ada pertemuan-pertemuan yang rutin ya, tadi sudah disampaikan, dan diagendakan sebenar-benarnya dalam rangka ini ya, dalam rangka penyamaan persepsi, karena mendidik itu bukan perkara yang mudah, butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Jadi kalau saya sering memberikan contoh atau falsafah ya, seperti orang yang sedang membangunkan orang tidur itu ya. Jadi membangunkan orang tidur itu ada yang langsung bangun, ada yang bangun lalu tidur lagi, ada yang bangun kemudian pindah tempat tidur lagi, ada yang bangun terus ngelawan yang membangunkan. Ini kalau bangun subuh ini kok bisa ya, karena memang santri-santri kita seperti itu, datang dari tempat yang berbeda, keluarga yang berbeda, budaya, tradisi, keluarga, masyarakat yang berbeda, masalah yang berbeda. Ini yang membuat cukup beragam, sehingga tidak mudah untuk mengarahkan, kecuali memang harus ada niat berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mendidik seperti membangunkan orang yang tidur gitu. Ada anak itu dididik langsung ngeh ya, dikasih tahu langsung ngeh. Ada yang dikasih tahu enggak ngeh juga ada ya. Ada yang dikasih tahu kadang orang tuanya juga enggak nerima, macam-macam. Akhirnya muncul persoalan-persoalan gitu kan. Saya ambil contoh dulu itu di Pondok Putri itu ada seorang santri putri yang sekarang sudah tidak di pondok itu, sudah lulus atau apa itu. Dulu itu pernah terjadi dibangunkan tahajud oleh ustazahnya dengan cara diperciki wajahnya pakai air. Ternyata nggak terima orang tuanya nggak terima, ngancam lapor KPAI, Komisi Perlindungan Anak, akan menuntut gurunya dan pesantren karena berbuat dolim kepada anaknya gitu. Bayangkan, ini bangunkan orang tahajud, membangunkan anak tahajud,
Ya, Nabi sendiri bilang seorang suami ya dirahmati oleh Allah karena dia memercikkan air ke muka istrinya untuk membangunkan tahajud, dan seorang istri pun akan diberikan rahmat oleh Allah karena dia memercikkan air ke muka suaminya saat untuk tahajud. Tapi kemudian ini seorang guru memercikkan air ke muka anaknya atau anak didiknya dalam rangka membangunkan tahajud, sementara dia akan dilaporkan kemana? KPAI. Kenapa? Karena persepsi yang berbeda antara orang tua sama pendidik, sama guru di sini. Makanya ini perlu disamakan. Dan LKC ini mulai PAUD, TK, ya, SDAI, SMP, SMA, ada LKC Institute, ya, ada juga kemarin baru berdiri ADI Akademi Dakwah Indonesia. Semuanya seragam, bahwa kita tahbiskan, kita punya komitmen LKC harus menjadi kampus peradaban, menjadi pusat peradaban. Dan ini bukan slogan, ini bukan simbolik, bukan sekedar benar-benar yang terpasang di jalan-jalan sepanjang pesantren, bukan. Tapi ini adalah komitmen kita bahwa memang kita harus mulai pendidikan, ya, peradaban dari pondok ini. Meskipun itu tidak mudah, sangat sulit, tantangannya sangat berat. Makanya ini butuh persepsi dulu antara orang tua sama pondok, sama pesantren, sama lembaga gitu. Jadi mohon maaf kalau anak-anak jenengan di pesantren ini ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bagi yang pesantren itu ya, bagi yang mondok itu dikawal dengan jadwal selama 24 jam, pendidikannya selama 24 jam. Jadi pendidikan itu dimulai sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itu pendidikan di pesantren. Jadi nggak benar kalau pendidikan itu hanya terbatas dengan KBM pagi jam 6:30 selesai sampai jam sekian, enggak gitu. Yang namanya pendidikan itu 24 jam, ya. Bangunkan anak salat tahajud itu termasuk pendidikan, ya. Ngajar anak, nanamkan anak, pentingnya salat berjamaah 5 waktu, itu juga pendidikan. Bangunkan sholat subuh, setelah subuh ngaji, setelah ngaji amal soleh, setelah amal soleh persiapan nata kamar dan lain sebagainya, persiapan berangkat sekolah, setelah sekolah, demikian seterusnya. 20 pendidikan yang kita tanamkan di sini. Anak-anak makan harus duduk pakai tangan kanan, kalau minum makan nggak boleh berdiri, ya. Kalau sama orang tuanya seperti ini, sama gurunya seperti ini, itu juga pendidikan yang kita tanamkan di sini. Jangan sampai persepsi ini berbeda. Ketika anak, ya, di sini kita arahkan, kita wajibkan, ya, kita didik agar mencintai Allah. Ketika adzan dikumandangkan segera ke masjid. Ternyata orangnya nggak sama, orang tuanya nggak sama. Orang tuanya ketika adzan dikumandangkan masih di rumah enak-enakan, memilih nanti sholat belakangan, nyantai-nyantai. Ini kan nggak sama pendidikan kayak gini. Makanya nggak boleh ada. Ya, kalau bisa kita berupaya bagaimana ketika anak kita didik kayak gitu, lembaga berjuang, maka orang tua pun juga sama-sama berjuang. Ngeten Pak nggih, Bu nggih? Atas ngeten. Ibu-ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian, jadi memang menjadikan anak yang soleh itu butuh perjuangan. Dan ini tujuan kita semua, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena anak soleh itu ada spesialisasinya. Apa itu? Doanya akan makbul. Doanya itu akan makbul. Doa untuk orang tuanya itu akan makbul. Makanya ya Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam, kalau seorang anak Adam itu telah meninggal, in qata'a amaluhu, maka semua amalnya itu akan terputus, tidak bisa terus menerus, sudah selesai di situ. Ketika nyawanya sudah hilang, maka selesai amaliyanya. Illa min salasin, kecuali hanya 3 perkara. 3 perkara. 3 perkara ini nanti akan menyertai orang tua meskipun tubuh orang tua sudah menjadi debu-debu, ya, yang bercampur menjadi satu di tanah itu. Tetapi ini terus akan mengalir pahala-pahala ini kepada mereka meskipun sudah tak terwujud lagi tubuh orang tua itu. Apa itu? Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Bapak Ibu sekalian, sedekah jariyah itu sedekah yang terus bermanfaat kapanpun waktunya. Meskipun orang itu telah meninggal, tapi akan memberikan efek-efek pahala kepada kita semua. Maka jenengan
nyekolankan anak, mendidik anak, mengeluarkan biaya, niatkan ini adalah jariyah untuk jenengan semua. Jenengan berbuat baik itu bukan untuk kita, bukan untuk orang, bukan untuk anak, bukan untuk siapapun, bukan untuk Allah, tapi itu jenengan sendiri. Makanya kata Allah Ta'ala Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka itu sama halnya kamu telah berbuat baik kepada untuk dirimu sendiri. Ya, jadi jenengan memberikan membayar biaya pendidikan untuk anak-anak jenengan setiap bulan, itu niatkan ini untuk jariyah jenengan, ini jariyah yang nyata ini, ya. Maka kemudian nggak ada yang disesali, kok larangi, nggak ada istilah-istilah seperti itu, ya. Makanya di Pondok Sekali Gizi ini semuanya bisa didiskusikan, tetapi kalau yang mampu silakan, kalau nggak mampu gimana lagi. Tetapi kalau orang itu mampu kemudian nggak memberikan sesuatu untuk pendidikan anaknya, maka dia rugi sendiri, karena dia telah memutus jariyah untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Orang tua wajib mendidik anaknya agar tumbuh kembang menjadi orang yang soleh, anak yang soleh. Otomatis ilmunya akan terus membawa dampak positif untuk kelangsungan pahala dia. Kalau orang tua kemudian sudah mentok mendidik anak, maka dia harus mencari partner pendidikan yang lebih baik, yang bisa mendidik anaknya sehingga menjadi anak-anak yang soleh, kan gitu. Maka sangat kami apresiasi ketika ada orang tua yang anaknya mondok, masya Allah, ya. Ada yang kelas 1 sudah dipondokkan, ada yang kelas 2 dipondokkan, di sini nangis nangis kayak gitu, tidak ada masalah. Tapi jam 3 sudah bangun, saya lihat masya Allah anak-anak itu luar biasa, ya. Yuntafa'u bih. Jadi kalau memang dia tidak mampu mendidik anak, maka dia harus mencari partner pendidikan untuk mendidik anaknya, partner yang baik, pendidikan yang baik untuk anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh. Dan yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah, anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Ini syaratnya soleh dulu ini, baru kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Jadi harus soleh dulu anak ini, ya. Setelah anak ini soleh, kalau berdoa untuk orang tuanya, Allah akan ijabahi doa-doa ini. Makanya sekarang tugas kita adalah bagaimana anak ini jadi anak soleh, anak soleh, ya. Anak soleh itu adalah anak yang mengerti akan hak-haknya Allah, ma'rifatullah, tahu akan Allah, tahu akan Rasulnya, tahu akan Nabinya Muhammad SAW. Makanya anak-anak di sini disuruh menghafalkan Quran, menghafal hadis, ya. Sejak kecil sudah dimulai latih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ini firman Allah, ya. Ini sabda Rasul, ini sunnah-sunnah Rasul, ya. Agar mereka sudah terbiasa, kemudian mereka memahami, lalu kemudian mereka bisa mengamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini kesolehan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian anak ini berdoa kepada Allah untuk orang tuanya, ya do'ulah. Maka yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, maka kita butuh perjuangan, ya. Nggak mudah berjuang itu. Pasti ada air mata, pasti ada emosi, pasti ada macam-macam. Maka yang penting orang tua harus komunikatif sama lembaga pun juga demikian. Bagaimana ada masalah apa di anaknya, ini harus segera dipecahkan masalahnya, karena kita punya tujuan yang sama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lebih dari itu ada satu pesan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita amalkan. Nabi ini pernah sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Ada satu potongan pesan yang Nabi sampaikan, yaitu ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Yang pertama, wasta'in billahi, wasta'in billah. Yang ketiga, wala ta'jaz, wala ta'jaz. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untukmu. Berarti mafhum mukhalafahnya, kita diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dan kita lebih fokus untuk menjalankan, melakukan hal-hal yang bermanfaat.
baik bermanfaat untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Baik hal-hal itu berkenaan dengan ucapan atau perbuatan, maka jangan pernah kita buang waktu dengan hal yang sia-sia. Manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Baik, dengan amal kita bisa beribadah, ya, dengan serius, dengan semangat, nggak sekadar yang wajib tetapi juga yang sunnah kita amalkan. Sunnah-sunnah Rasul kita tunaikan dari yang paling kecil, bagaimana cara meludah, bagaimana cara membuang ingus, bagaimana cara bersin, ya, bagaimana cara menguap, cara makan, minum, cara berpakaian, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, cara berbicara, cara ngomong dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara harus kita semangati untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena demi Allah, kalau kita melakukan suatu amalan yang itu kemudian kita niatkan dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasulullah atau melaksanakan perintah Allah Rasul, maka kita akan dapat pahala ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Di situ ibadah ada yang perkara-perkara yang memang itu adalah dianggap ibadah seperti sholat, puasa, ya, zikir dan lain sebagainya, atau hal-hal yang memang bernilai ibadah, rutinitas yang dinilai ibadah. Makan minum bisa bernilai ibadah, tidur pun bisa bernilai ibadah, ngobrol ngalor ngidul dengan seseorang itu bisa bernilai ibadah, asalkan memang niatnya ibadah dan ada pesan-pesan yang penting di situ tentang masalah apa namanya, masalah kehidupan akhirat itu sangat penting, ya. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, di sini harus kita semangati. Satu itu untuk kita sendiri, Jadi kalau kita tidak berbuat yang penting untuk diri kita, kita akan rugi. Contoh, kalau ada orang tidak sholat, maka sesungguhnya dia telah rugi diri sendiri. Kenapa dia nggak sholat? Karena sholatnya sebetulnya bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita, kan gitu kan? Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa ahadi rajulin minkum, andaikan berkumpul semua orang-orang mulai zaman awal, zamannya Nabi Adam sampai orang terakhir nanti, ya, mulai dari jin dan manusia, mereka dalam satu level ketaatan yang paling baik di antara kalian, itu Rasulullah Muhammad SAW, tidak akan bisa menambah kemuliaan Allah. Artinya Allah nggak butuh dengan sholat-sholat kita, Allah nggak butuh dengan sedekah kita. Kita sholat itu untuk diri kita, kita puasa itu untuk diri kita sendiri, kita sedekah untuk diri kita sendiri, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, kita mendidik anak dengan pendidikan yang baik itu untuk diri kita sendiri. Maka jangan lewatkan ini, ya. Harus semangat di dalam kebaikan, baik lisan ataupun perbuatan. Kalau lisan, ya kita banyak berzikir kepada Allah, nganggur-nganggur maca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, Allahumma sholli ala Muhammad, salawat, ya, nganggur-nganggur gitu. Jangan terbuang sia-sia waktu kita. Eman banget itu. Ya. Lah, yang penting lagi, kalau kita sudah berbuat baik, semangat di dalam kebaikan, ini ada efek domino yang sangat luar biasa. Apa itu? Kita mendidik anak kita tanpa sadar. Karena anak-anak kita itu akan mencontoh orang tuanya. Anak itu akan mencontoh orang tuanya. Kalau orang tua habis sholat maghrib nyetel TV, anak pun akan demikian. Kalau orang tua habis sholat ambil Quran, membaca Quran, maka anak pun juga akan demikian. Makanya tidak sedikit perkataan para ulama, tangannya anak adalah tangannya orang tua, lisannya orang tua adalah lisannya anak, telinganya orang tua adalah telinganya anak. Makanya dalam hal ini orang tua harus hati-hati kalau ngomong. Orang tua harus hati-hati ketika bertindak. Hendaklah semuanya dilakukan dengan bimbingan Allah dan Rasul. Ini namanya pendidikan tanpa sadar, seperti ini. Pendidikan tanpa sadar. Kita akan dicontoh sama anak. Ini yang dikembangkan dulu oleh Rasulullah Muhammad SAW, namanya qudwah. Contoh yang baik, teladan yang baik. Ya. Ini namanya teladan yang baik. Ya. Makanya
Kata Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan apa? Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang berbuat suatu amal yang baik, contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala nomor 1 adalah pahala dari kebaikan yang ia lakukan. Nomor 2, karena dia dicontoh oleh anak-anaknya. Kalau guru dicontoh oleh siapa? Murid-muridnya. Kalau dia seorang bos besar, dicontoh oleh anak buahnya. Kalau dia seorang direktur, mungkin oleh staf-stafnya. Otomatis itu, Masya Allah. Makanya hati-hati. Kalau kita menjadi bapak, kemudian ngasih contoh yang nggak baik, kita tidak baik, lalu kemudian dicontoh sama anak kita, itu bahaya. Dosanya akan ngumpul kepada kita semuanya. Nabi pernah berpesan kepada seorang Raja Rum ketika Nabi menawarkan dia untuk masuk Islam. Aslim taslam, ya, falaka ajrun marrataini, masuklah kamu ke dalam Islam maka kamu akan mendapatkan 2 pahala, kan itu, pahala kamu masuk Islam dan pahala orang atau rakyat yang mencontoh kamu karena kamu masuk Islam. Maka seorang raja pasti akan diikuti oleh anak buahnya. Tetapi fa in abaita, kalau kamu nggak mau masuk Islam, fa inna ma'alaika itsmul arisiyin, kamu akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Nah ini bapak ini, kalau bapak nggak baik kemudian dicontoh anaknya 10 nyontoh semua, waduh bahaya ini. Makanya kalau nggak baik jangan punya anak banyak lah. Kalau sudah baik maka anaknya harus banyak. Ngoten nggih? Bapak-bapak ini orang baik-baik ini, Masya Allah ini, maka anaknya nggak boleh 1-2, harus banyak anaknya, karena itu adalah investasi berharga untuk kita semuanya. Ngoten nggih? Jadi ini penting, ikhris ala man yanfa'uka, harus semangat di dalam hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua adalah wasta'in billah, harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita ini hamba-hamba Allah yang fakir, sementara Allah adalah zat yang al-ghani, yang maha kaya. Kita butuh sama Allah. Di dalam keadaan apapun kita ini butuh sama Allah. Untuk menjadi orang yang baik kita butuh sama Allah, harus minta tolong sama Allah. Okay? Tanpa pertolongan Allah jenengan nggak akan bisa hadir di tempat ini. Tanpa pertolongan Allah anak jenengan nggak akan mau mondok di pondok ini. Tanpa pertolongan Allah seseorang tidak akan bisa datang ke masjid ketika azan dikumandangkan. Tanpa pertolongan Allah seseorang tidak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Makanya butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh sama Allah, maka minta sama Allah. Maka tolong doakan anak-anak jenengan dalam setiap waktu sholat atau di tengah-tengah sholat. Kalau Nabi kan contohkan boleh doa saat sholat itu ketika saat sujud atau ketika saat tahiyat akhir sebelum salam. Ruku itidal nggak ada doa, hanya doa-doa ruku saja. Itidal doa itidal. Kalau doa saat sujud boleh, kita suka-suka kita doanya kayak apa, monggo. Itu tempat yang sangat bagus. Ya, di dalam satu riwayat diterangkan Nabi itu memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini doa Nabi saat sujud. Nabi perbanyak doa-doa ini. Atau saat tahiyat akhir, ketika selesai tahiyat akhir menjelang salam perbanyak doa. Maka kalau sholat sunnah jangan segera buyar sholat, tapi apa? Perbanyak doa. Itu tempat yang sangat mustajabah. Waktu yang sangat mustajabah untuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta apa nama Allah? Untuk anak-anak kita. Untuk kita semua, agar kita sabar mendidik anak-anak jenengan. Itu penting. Minta sama Allah. Makanya untuk menjadi baik pun butuh pertolongan Allah. Kayak Nabi pernah sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, kamu jangan pernah lupakan doa setelah sholat fardu. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bisa ingat kepadamu, agar bisa senantiasa bersyukur akan nikmat-nikmatmu, dan yang ketiga agar bisa memperbagusi amal ibadahku kepadamu. Untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang selalu hamba Allah yang senantiasa baik amal ibadahnya, butuh doa pada Allah.
kita minta kepada Allah. Itu pesan Allah kepada siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Artinya mendidik anak itu bukan perkara yang mudah, maka kita harus selalu minta sama Allah, mendesak kepada Allah. Artinya mendesak kepada Allah gimana? Kita selalu minta terus tanpa ada rasa frustasi. Karena ada orang itu tergesa-gesa, aku sudah berdoa tapi nggak dikabulkan. Ini kan kata Rasulullah itu namanya tergesa-gesa, dan Allah nggak suka pada orang tergesa-gesa. Dia frustasi di dalam doanya. Saya sudah berdoa lama, tidak pernah dikabulkan. Perintahnya adalah kita mendesak kepada Allah, kita terus minta kepada Allah sampai kapanpun. Dan Allah itu punya cara kapan Allah kabulkan, atau saat itu dikabulkan, atau nanti, atau kelak, atau nanti setelah dia mati, saat di akhirat dikabulkan, atau dikonversi dengan perkara yang lain. Minta duit dikasih sehat, minta ini dikasih itu, karena Allah tahu keadaan kita. Yang jelas jangan pernah suudzon sama Allah, tetap harus husnudzon sama Allah. Ini kekuatan doa. Nah, jenengan semua, kita semua wajib yakin akan kekuatan doa, bahwa doa itu adalah silahul mukmin, senjata orang-orang mukmin. Dan orang tua, doanya orang tua kepada anak termasuk salah satu doa yang mustajabah, doaul walid ila waladi. Maka jangan pernah manggil anak dengan panggilan yang enggak baik, jangan pernah berdoa dengan doa yang enggak baik, jangan pernah melaknat anak, jangan pernah bermarah sama anak lalu kemudian dia ngomong perkara-perkara yang enggak baik kepada anak. Jangan sampai. Jangan pernah melaknat anak. Doanya orang tua itu mustajabah. Doa sama Allah, doalah sama Allah. Ngoten nggih. Kami kemarin itu ada jamaah umroh. Waktu rombongan LKC berangkat itu, Ustaz Fatfur membawa 57 jamaah sedang umroh. Itu ada salah satu jamaah takmir masjid bagian sesi dakwah SMS sama saya, Ustaz, mohon doa Ustaz, saya sedang opname di rumah sakit Jemur Surabaya karena jantung Ustaz. Saya pingin umrah Ustaz. Jadi dia ini ceritanya dapat hadiah umrah dari perusahaannya, dan itu yang diimpikan oleh dia selama ini. Ketika ngomong umrah mesti nangis, dia cerita nangis, sangat senang umrah. Tiba-tiba ketika umrah tinggal 1 pekan, dia berangkat Februari tanggal 2, dia diuji oleh Allah, sakit jantung, dia masuk ke rumah sakit. SMS itu hari Rabu, saya SMS hari Rabu itu H-7. SMS saya, Ustaz mohon doanya Ustaz. Masya Allah Ustaz, saya senang sakit kena jantung Ustaz, tapi saya ingin umrah Ustaz. Dia nangis. Terus kemudian saya sampaikan pada Ustaz Fathur yang sedang ada di Mekah, Ustaz tolong Ustaz, jamaahnya dikondisikan, teman-teman jamaah supaya mendoakan si fulan ini karena sedang diuji jantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera sembuh dan bisa berangkat umrah. Itu hari Kemisnya saya SMS itu. Hari Jumat setelah saya ada ngisi kajian di Waru, PPLG Waru sana, jam 8 selesai di SMS sama teman yang sakit itu, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya sudah boleh pulang, saya bisa istirahat di rumah Ustaz. Bayangkan, sakit jantung itu doanya 2 hari di rumah sakit. Masya Allah, saya nggak tahu itu doa dari doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah itu. Teman 57 teman-teman ini sudah di Mekah semuanya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah pulang dari Mekah dan sehat-sehat saja, nggak ada masalah. Itu saya katakan, ini doa, ini doanya orang kepada orang lain yang nggak dikenal itu mustajabah. Artinya jangan pernah meremehkan doa, jangan pernah frustasi akan doa, terus kita minta sama Allah. Nggak kena besok, lusa, nggak kena lusa, besoknya lagi, dan begitu seterusnya. Anak-anak ini kita mintakan kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak yang solih. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah berikanlah kami keturunan-keturunan yang solih, yang baik.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya. Atau doa-doa yang lain yang jenengan suka, monggo silakan doakan anak-anak kita ini. Ya. Udah, jangan hanya doakan dunianya. Didoakan dunianya tok. Jangan. Kalau ketika orang itu sudah diberikan kebaikan oleh Allah, maka pasti dunia itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasta'in billah. Ini yang terakhir ini, wasta'in billah. Kata Nabi Muhammad SAW, apa tadi? Wala ta'jaz. Kamu jangan lemah. Ya. Maksudnya apa jangan lemah ini? Kata Nabi, dijelaskan oleh para ulama, maksud larangan jangan lemah adalah orang diberi oleh Allah Ta'ala kudrah, diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi finansial oleh Allah, tetapi dia tidak bisa menggunakan kesempatan itu untuk sesuatu yang baik. Itu namanya lemah. Tadi kalau saya contohkan, dia sehat, dia nggak sakit, dia tidak ada udzur, ya, ketika azan dikumandangkan nggak segera ke masjid, dia lemah. Dia itu lemah. Orang tua yang mempunyai kesempatan bisa berdoa untuk anak-anaknya, tapi dia abaikan doa-doa ini untuk anak-anaknya, maka dia lemah. Jangan pernah lemah, ya. Orang tua punya duit, seharusnya dia bisa sedekah dengan uangnya itu. Masa harus nunggu miskin, gitu kan? Mumpung dia punya duit, kenapa kok dia nggak sedekah? Dia nggak bisa menggunakan kesempatan yang Allah berikan, maka dia lemah. Dia punya nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi nggak dia gunakan pada tempatnya, itu juga namanya ta'jaz, namanya lemah. Makanya kita nggak boleh lemah, Bapak Ibu sekalian. Kita harus kokoh, harus kuat imannya, kuat mentalnya, ya, kuat segala sesuatunya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jadi poin-poin tadi itu tolong dicatat dan sebagai persepsi yang harus disamakan antara kita sama panjenengan semua, bahwa tolong kami dibantu mendidik adab untuk anak-anak. Ya, kalau kita memang kuat untuk mendidik adab, maka Bapak Ibu harus betul-betul bisa menanamkan adab kepada anak-anak, bisa mencontohkan adab kepada anak-anak, dan begitu seterusnya, ya, agar kita bisa mendapatkan nanti apa yang kita idam-idamkan, yaitu kalau Bapak anak-anak yang solih, kalau kami ya anak-anak yang solih. Mereka bukan anak kandung kami, anak-anak jenengan adalah anak-anak ideologis kami, itu anak-anak kandung panjenengan, tetapi bagi kami adalah itu anak-anak ideologis. Maka kami pun juga berharap pahala nanti ketika mendidik anak, mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan Alif Ba Ta kepada mereka, lalu mereka bisa membaca Al-Quran, sholat dengan itu dibaca semuanya, kita akan berharap mendapat pahala dari aliran-aliran itu. Ya, mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir saya sampaikan, ini sudah menjelang Ramadan. Tanggal berapa sekarang ya? Sya'ban. Hampir tinggal 10-11 hari lagi lah kita akan masuk Ramadan. Tolong dipersiapkan segala sesuatunya, ilmunya, ya, disiapkan, sering murajaah, ya, mereview tentang masalah puasa. Tidak apa, setiap tahun direview terus. Ya, amal-amalnya sudah mulai ditingkatkan karena ini juga, ya, akan masuk Ramadan. Karena Ramadan kita harus all out di dalam amal. Kalau hari ini kita nggak pemanasan, nggak ada geladi, maka kita akan kaget pada saat Ramadan. Ini nasihat kami sebagai sama muslim. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Ainur Rafiq atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya ialah tampilan yang akan ditampilkan oleh anak-anak kita. Tampilan kedua adalah tampilan nasyid yang akan ditampilkan oleh
santri kelas 2 Putri SD Alam Islami LKC. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami silahkan. Enggak, aku enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah penampilan dari kelas 2 Putri SD Alam Islami LKC yang sangat merdu dan bagus sekali gitu ya. Tampilan selanjutnya akan ditampilkan oleh nasyid dari santri pondok SD Alam Islami LKC. Kepada santri pondok yang bertugas silahkan maju ke depan.
Jangan lupa membawa mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana. Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Ali, ya Alimu. Iftakulubana, iftakulubana ala tilawatil Qur'an. Waftakulubana, waftakulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Ali, ya Alimu. Iftakulubana, iftakulubana ala tilawatil Qur'an. Waftakulubana, waftakulubana ala ta'allumil ulum. Jalan-jalan ke rumah Adam, jangan lupa membawa buah. Mari kita sambut Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Ada bulan yang sangat mulia, penuh berkah dan penuh ampunan. Bulan ini penuh dengan pahala, bulan itu bulan Ramadan. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika lihalki kullihim. Ibarat santri El-Kisri, maam tahu sambal terasi, pengaji subuh mesti ngaji, mugi oleh ritone kiai. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan alal habibika lihalki kullihimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tampilan dari santri pondok santri SD Alam Islami El-Kisri. Selanjutnya ialah tampilan seni karate dari kelas 6 Ananda Hanan Faikul Aziz. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami
Masya Allah, itulah tampilan dari seni karate Ananda Hanan Faikul Aziz yang sangat semangat dengan teriakannya menggetarkan hati kita. Selanjutnya tampilan yang akan ditampilkan oleh kelas 6 putri. Kepada kelas 6 putri, waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi hola. Aku ya malah nyanyi ta. Rabbi khalaqtani nur fihi tiram nadahu bila muhtar
ziham yauma ziham indrum da'an tahdabilur yauma ziham yauma ziham salli ala bahil anwar ainil yakin ainil yakin rabbi hala min nur fihi tirab nadahu bil ya muhtar antal amin antal amin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar alulana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih, iklan pariwara. Ibu bapak rahimakumullah, saat ini santri kita dari SD ILGC sedang mengikuti lomba tahfidz tingkat Jawa Timur di Festival Tahfidz Anak dan Lansia di Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan Gresik atas nama Mas Zen Iqbal Firdaus bersama Ananda Halisa. Mohon doa panjenengan semuanya, semoga Ananda bisa kembali ke pesantren dengan menjadi juara. Kemarin yang santri SMP juga sudah mendapatkan kemenangan juara harapan 1. Ngapunten, saya kemarin juga ikut lomba. Saya itu lansia karena usia saya sudah 51 tahun. Saya juga ikut lomba tahfidz, Bu, Bapak. Dan mohon maaf, ngapunten, ternyata saya mendapatkan juara pertama di lomba tahfidz, sehingga insya Allah besok saya akan kembali ke Gresik untuk mendapatkan penghargaan ya. Jadi insya Allah semoga dengan ini bisa menjadikan barokahnya kita semuanya, panjenengan yang sudah menitipkan pendidikan putra putrinya di SD Alam Islam ILGC. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, kemampuan kami akan kita optimalkan. Insya Allah nanti anak-anak yang tahfidznya sudah banyak, kelas 1 sampai kelas 3, 4 sampai 6 akan kita kelola di waktu setelah sholat duhur. Jadi makanya ngapunten, kalau anak-anak yang memang kami lihat potensi tahfidznya bagus akan langsung kami petakan sehingga mereka akan mendapatkan khusus materi penguatan tahfidz Al-Quran setelah sholat duhur sampai waktu pulang itu. Ngeten, terima kasih, iklan mawon nggih. Matur nuwun perhatian panjenengan semua. Selanjutnya penampilan nasyid dari kelas 3
putri SD Alam Islami El-Kisi. Kepada yang bertugas kelas 3 putri SD Alam Islami El-Kisi, kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala tasab'annad-dina baidun an hubbin wahaya wa bihajarika lid-dini satahya taksyaqama qalbuka yahwa au annal ayyama satahlu wa tarad dunya syatanaja dinuka bahra min amalin syattal li jamilin ahlam laisat dinuka ma tahsyahuda mamnu'uda kaharam fal islamu jamilun haqqan hada laisa huwal islam kullu awamiri tahdina wa tunadina lil khairi yanhana an kulli tariqin yahudunana wasyari fawahu rahimun walimun yad'u dahman lil birri la tahsab annad-dina baidun an hubbin wahaya wa bihajari kalitini sataya tasyaqma qalbuka yahwa au annal ayyam satalu wa tarad dunya syattun aja dinu kabara min amalin syatal li jamilil ahlam laisat dinu kama tahsyahuda mamnu'uda kaharam wal islamu jamilun haqqan hada laisa huwal islam kullu awamirihi tahdina wa tunadina lil khairi yanhana an kulli tariqin ya'uduna nahwa syarri fallahu rahimun wa halimun yad'u dahman lil birri kullu awamirihi tahdina wa tunadina lil khairi yanhana an kulli tariqin ya'uduna nahwa syarri fallahu rahimun wa halimun yad'u dahman lil birri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tampilan demi tampilan sudah kami tampilkan. Ayah bunda masih semangat? Masih ada satu tampilan lagi yang akan ditampilkan oleh anak-anak kita, seni tapak suci ya. Kepada anak-anak yang bertugas, waktu dan tempat kami silahkan. Ada dua meja. Kemarin saya ke masjid itu
Iklan lagi Bu nggih, iklan yang kedua. Lah nggih enten pariwara to nggih. Bapak Ibu yang putra-putrinya menghendaki untuk mengikuti ekstra tapak suci. Kalau yang pondok nggih sudah rutin Jumat dan Ahad, tapi bagi panjenengan yang putra-putrinya pulang pergi tapak suci itu ada seni, ada apa mana ada standing ngaten nggih. Insyaallah kami menyediakan waktu untuk putra di hari Ahad jam 8, untuk putri pada hari Jumat. Jadi putra-putri untuk penampilan dari anak-anak kita seni tapak suci. Sebelum saya tutup, saya selaku pemandu acara pada pagi hari ini mohon maaf atas segala kekeliruan, kekurangan dalam menjamu panjenengan semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Yudin, wali dari Mas Rasya Samananda Akiko. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengikuti di acara auditorium LKC. Acara hari ini cukup membantu sekali karena pada hari ini kita bisa berkumpul antara orang tua dan wali santri, sehingga kita dapat bersilaturahim untuk mensinergikan antara lembaga dan orang tua, di mana sinkronisasi antara keluarga dan lembaga sangat diperlukan untuk kemajuan dari anak-anak kita, sehingga tujuan dari kita akan jadi match ketemu antara lembaga dan keluarga. Jadi di sini kami sangat mendukung sekali akan semua acara yang ada di LKC ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mas. Udah Mas. Kegiatan ini merupakan sarana untuk aktualisasi para santri SD Alam Islami LKC, di mana dengan kegiatan ini para santri bisa mengekspresikan masing-masing bakat dan minatnya untuk penampilan pada hal-hal yang menjadi bakat dan minat tersebut. Dan insya Allah kegiatan ini akan kita lakukan rutin setiap bulan, sehingga para santri bisa mengoptimalkan kemampuannya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, dengan harapan mereka akan menjadi anak-anak yang mendapatkan makna dalam kegiatan pendidikannya. Di samping itu kita hadirkan para wali santri dengan harapan kita samakan visi pendidikan, dalam hal ini pendidikan Islam, di mana tujuan pendidikan itu diharapkan para santri dan orang tua bisa berkumpul dalam satu keluarga, reuni kembali nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan, acara ini berjalan lancar dan para wali santri merasakan bahagia, senang, sehingga mereka berharap akan kembali ada kegiatan semacam ini pada bulan-bulan berikutnya.